Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan. Sebelum memulai presentasi, untuk dua orangnya lagi berhalangan hadir, akan tetapi mereka ikut mengerjakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Nama saya Latifah Ulansari. Nama saya Nadia Andri Zahra. Nama saya Muhammad Figo Al-Hafiz. Nama saya Syed Ahmad Al-Faqih. Ya, sebelum mulai presentasi, kita akan mempersembahkan YDL. Siapa kita? Kelompok 2. Siapa kita? Kelompok 2. Kelompok 2. Kontekstual Teaching Learning. 1, 2, 3. CTL belajar yang makan. Dalam konteks ilmu kita tumbuh pesat. Realistis dan praktis takkan pernah hambat. Ayo kita bergerak ke masa depan. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bilal dengan NPM 2021 01500742. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi Abdul Fikri, NPM 2021 01500760. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL. Menurut Ngalium, 2014-62 menjelaskan bahwa kontekstual teaching and learning atau CTL dapat diartikan sebagai suatu konsep pembelajaran yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa dalam membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya pada kehidupan nyata. Pembelajaran kontekstual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pembelajaran kontekstual tidak bersifat eksekutif, akan tetapi dapat digabung dengan model-model pembelajaran yang lainnya. Misalnya, penemuan, keterampilan proses, eksperimen, demonstrasi, diskusi, dan lain-lain. Berikutnya ada tujuan dari model pembelajaran contextual teaching learning, yaitu yang pertama, memotivasi peserta didik untuk memahami subjek yang mereka pelajari dengan menghubungkannya ke dalam situasi kehidupan nyata, sehingga mereka pun mempunyai pengetahuan atau keterampilan dalam merefleksi apa yang telah didapatkannya untuk diaplikasikan ke permasalahan-permasalahan lainnya. Yang kedua, menjelaskan kepada peserta didik bahwa belajar bukan hanya sekedar menghafal materi, melainkan juga harus dipahami. Yang ketiga, mengembangkan minat dan menambah pengalaman belajar para peserta didik. Yang keempat, melatih peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills dan memanipulasi pengetahuannya untuk menemukan dan menciptakan hal-hal yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir, menjadikan pembelajaran yang produktif dan bermakna. Sintaks atau fase-fase model pembelajaran kontekstual atau CTL menurut Saud adalah sebagai berikut. Yang pertama, invitasi. Siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Guru memancing dengan memberikan pertanyaan yang problematik tentang fenomena kehidupan sehari-hari melalui kaitan konsep-konsep yang dibahas dengan pendapat yang siswa miliki. Siswa diberikan kesempatan untuk mengomunikasikan dan mengikutsertakan pemahamannya tentang konsep tersebut. Yang kedua, eksplorasi. Siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, perorganisasian, dan penginterpretasian data dalam sebuah kegiatan yang telah dirancang guru. Secara berkelompok, siswa melakukan kegiatan dan berdiskusi tentang masalah yang mereka bahas. Secara keseluruhan, tahap ini akan memenuhi rasa keingintahuan siswa tentang fenomena kehidupan lingkungan sekelilingnya. Yang ketiga, penjelasan dan solusi. Siswa memberi penjelasan solusi yang didasarkan pada data hasil observasi.
ditambah dengan penguatan guru, maka siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, membuat rangkuman dan ringkasan. Yang keempat, pengambilan tindakan. Siswa memberi penjelasan-penjelasan solusi yang didasarkan pada data hasil observasi, ditambah dengan penguatan guru, maka siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, membuat rangkuman, dan ringkasan. Selanjutnya ada kelebihan pembelajaran kontekstual. Menurut Putra 2015 halaman 259, penerapan pendekatan CTL memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real atau nyata, yang dimana siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata, sehingga materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa dan lebih sulit untuk dilupakan. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena CTL menganut aliran konstruktivisme. Siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri melalui landasan filosofis konstruktivisme. Siswa diharapkan belajar melalui mengalami dan bukan dari menghafal. Yang ketiga, kontekstual adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Dan keempat, kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan di lapangan. Yang kelima, materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian guru. Yang keenam, penerapan pembelajaran kontekstual bisa menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Dan yang selanjutnya ada kelemahan pembelajaran kontekstual. Sedangkan kekurangan CTL yang disampaikan oleh Putra pada tahun 2015 halaman 259 adalah sebagai berikut. Diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka bisa menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Yang ketiga, guru lebih intensif dalam membimbing karena dalam CTL guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Yang keempat, guru memberikan kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide serta mengajak siswa menggunakan strateginya sendiri dalam belajar. Namun, tentunya guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diterapkan semula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning, di mana model pembelajaran ini memiliki beberapa karakteristik yang khas yang membedakan dengan model pembelajaran lainnya. Johnson dalam Sanjaya tahun 2006 mengidentifikasi 8 karakteristik contextual teaching and learning, yaitu yang pertama, making meaningful connections atau membuat hubungan penuh makna. Jadi di sini siswa aktif dalam mengembangkan minat mereka, bekerja sendiri atau dalam kelompok, dan belajar sambil melakukan aktivitas atau learning by doing. Contohnya, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mencari contoh penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti menghitung harga belanjaan di supermarket. Yang kedua, doing significant work atau melakukan pekerjaan penting. Jadi, siswa menghubungkan pelajaran sekolah dengan kehidupan nyata mereka sebagai anggota masyarakat. Contohnya, siswa diminta untuk membuat proyek penelitian tentang dampak perubahan iklim di lingkungan mereka dan mengusulkan solusi. Yang ketiga, self-regulated learning atau belajar mengatur sendiri. Jadi, siswa mengatur pekerjaan yang memiliki tujuan melibatkan orang lain, melibatkan pilihan, dan menghasilkan produk yang nyata. Contohnya, siswa merencanakan jadwal belajar mereka sendiri dan menetapkan tujuan tertentu untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Yang keempat, ada collaborating atau kerjasama. Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, memahami interaksi antara anggota kelompok, dan komunikasi yang efektif. Contohnya, siswa bekerja dalam kelompok untuk mengembangkan solusi untuk masalah lingkungan dan berdiskusi tentang ide-ide mereka. Selanjutnya, yaitu critical and creative thinking atau berpikir kritis dan kreatif.
Siswa menggunakan berpikir kritis dan kreatif mereka untuk menganalisis, mensintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan bukti serta logika. Contohnya, siswa diminta untuk menganalisis argumen dalam sebuah artikel berita dan merumuskan pendapat kritis mereka sendiri. Selanjutnya yaitu nurturing the individual atau memelihara individu. Siswa mendapatkan perhatian, motivasi, dan penguatan diri. Contohnya, guru memberi umpan balik positif kepada siswa untuk menguatkan kepercayaan diri mereka. Selanjutnya yaitu reaching high standard atau mencapai standar yang tinggi. Siswa mengenali dan mencapai standar mereka yang tinggi dengan menetapkan tujuan dan termotivasi untuk mencapainya. Contohnya, siswa diberi tugas untuk menghasilkan proyek penelitian yang memenuhi standar akademik yang tinggi. Dan yang terakhir, using authentic assessment atau penggunaan penilaian sebenarnya. Siswa dinilai dengan metode yang mencerminkan situasi nyata. Contohnya, guru menilai kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dengan memberikan tugas yang mirip dengan situasi yang akan mereka hadapi di dunia nyata. Manfaat model pembelajaran CTL. Adapun manfaat dari model contextual teaching and learning adalah pembelajaran menjadi lebih aktif, bermakna, dan dapat memberikan motivasi pada siswa serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sebagaimana dijelaskan di bawah ini. 1. Aktif CTL adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mencari tahu pengetahuan berdasarkan pengalamannya, sehingga siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih bermakna. Selviani Resa dan Prabawanto 2017. 2. Bermakna. Model pembelajaran CTL mengajak para siswa untuk menggunakan materi bahan ajar sebagai pengetahuan dalam konteks dunia nyata agar proses belajar jadi lebih bermakna. Bila proses belajar menjadi lebih bermakna, karena siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran tersebut pun dapat dikatakan berhasil. Johnson 2002. Ketiga, motivasi. Model pembelajaran CTL juga secara efektif mendorong motivasi belajar dan prestasi siswa. Laili 2016, Puput, Ahmadi, and Rahmat 2021. Keempat, berpikir kritis. Model pembelajaran CTL dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Tari dan Rosana 2019. Strategi model pembelajaran CTL. Adapun beberapa strategi pembelajaran CTL menurut seri 2019 dan Wahyuni 2013 yang perlu dikembangkan oleh guru, antara lain sebagai berikut. Relating. Belajar dinyatakan sebagai konteks dengan pengalaman nyata yang diskenariokan guru dalam membimbing peserta didik, agar yang dipelajarinya menjadi lebih bermakna. Experiencing. Belajar adalah kegiatan aktivitas yang dilakukan peserta didik untuk mengeksplorasi apa yang telah didiskusikan, untuk menemukan atau menciptakan hal-hal baru atau mengembangkan hal-hal yang telah ada dari apa yang sudah dipelajari. Applying. Belajar menekan pada proses mendemonstrasikan pengetahuannya dalam berbagai konteks dan pemanfaatannya pada dunia nyata. Kooperatif. Belajar merupakan proses kerjasama dengan menerapkan kegiatan kelompok, diskusi komunikasi antar peserta didik, ataupun hubungan antar kelompok. Transferring. Belajar menekankan pada timbulnya kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan untuk menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya ke dalam situasi konteks baru. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan atau pengertiannya, boleh langsung dipertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.